Shalom, puji nama Tuhan. Saya Novi dari Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyaksikan kuasa Tuhan yang saya alami dalam kehidupan saya. Sekitar bulan Desember tahun 2023, sekitar tanggal 20-an, saya merasakan ada benjolan di ketiak kiri saya. Pertama saya abaikan saja, kemudian setelah beberapa hari saya lihat benjolannya kok masih ada. Terus kemudian pada satu hari saya lihat benjolan ini kok mengeras gitu. Benjolan ini kok membesar dan mengeras. Saya kasih tahu juga ke anak saya untuk ikut lihat ya. Lalu kemudian saya jujur pada saat itu mulai mengeras dan membesar, di pikiran saya langsung iblis menaruh pikiran yang negatif di dalam pikiran saya. Karena saya juga sering melayani penderita daripada kanker payudara, dan saya tahu rata-rata ada benjolan, bisa di daerah ketiak, bisa di samping dada, dan itu semakin mengeras dan sakit ya. Itu terus pikiran negatif itu, pikiran iblis itu langsung bersarang di otak saya. Otomatis, oh kamu kayak sepertinya kamu gejala ini. Kemudian berusaha untuk, oh karena kamu mungkin kebanyakan ini, oh mungkin karena kamu pernah stres, karena kamu dan lain sebagainya. Seolah semuanya itu membuat saya, oh iya saya menerima keadaan itu dan melegalkan semuanya. Namun tidak lama saya tahu bahwa saya adalah milik Kristus. Saya sudah ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, maka sakit penyakit tidak boleh ada di dalam tubuh ini. Saya jujur pada saat itu saya sempat gentar saudara ya. Makanya kenapa saya tidak melanjutkan untuk ke dokter, karena saya mungkin kalau saya sakit flu atau panas yang mengganggu, mungkin saya ke dokter aja lah gitu. Tapi karena ini ada pikiran negatif itu dan saya mulai gentar, karena saya juga banyak pengalaman orang-orang yang saya kenal mengalami kanker payudara dan awalnya gejalanya sama. Saya memilih untuk tidak membesarkan masalah tersebut, karena saya paham apapun yang kita fokuskan dalam hidup ini, kita membuat dia semakin membesar. Jadi saya tidak mau membesarkan sakit penyakit, saya tidak mau memberikan energi kepada sakit penyakit, karena apa yang semakin kita bicarakan, apa yang semakin kita fokuskan, itu akan semakin ada energi yang besar di dalamnya. Saya tahu saya milik Kristus dan saya tidak mau ada sakit penyakit yang berkuasa atas hidup saya. Oleh sebab itu saya berkata bahwa ini adalah tubuh bait Roh Kudus. Di dalam tubuhku ada kuasa Tuhan, aku milik Kristus, sehingga sakit penyakit tidak dapat berkuasa dalam kehidupanku. Saya memilih untuk saya berkata-kata dengan firman setiap hari. Saya memilih untuk saya bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus setiap hari. Keluarga kami memang terbiasa untuk kami setiap hari kami mengingat kematian Kristus lewat tubuh dan darah Yesus, karena kami tahu Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa ini adalah tubuhku dan ini adalah darahku, ini benar-benar makanan dan ini adalah minuman. Oleh bilur-bilur Yesus maka tubuhmu menjadi sembuh dan sehat. Itu firman Tuhan dan itu yang kami percaya. Oleh sebab itu saya percaya setiap hari saya menerima tubuh dan darah Yesus. Saya mengoles juga dengan minyak zaitun, dan saya terus memperkatakan firman. Walaupun pikiran negatif itu terus muncul, saya memilih untuk terus memperkatakan firman. Yakobus berkata, tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis. Saya berkata kepada sakit penyakit bahwa enyahlah engkau setan iblis, apapun itu engkau tidak berkuasa dalam diriku. Penyakit apapun dalam diriku, aku kutuki engkau mati sampai ke akar-akarnya. Tuhan telah dikaruniakan nama di atas segala nama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu apapun sakit penyakit, tumor punya nama, kanker punya nama, benjolan atau apapun itu punya nama, kista dan sebagainya, saya perkatakan engkau tunduk di dalam nama Yesus. Engkau harus tunduk di dalam nama Yesus. Engkau sudah mati, engkau sudah hancur. Aku saat ini hidup, tubuhku untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Terus saudara, saya terus memperkatakan firman Tuhan ini selama saya ada di rumah, selama saya naik motor, selama saya berjalan, saya beres-beres rumah atau ngapain aja
saja saya memperkatakan dengan suara. Dan saya percaya seperti firman Tuhan berkata, firman itu yang telah kita sampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan apa yang telah difirmankannya. Maka firman itu pasti bertumbuh dan pasti berbuah. Dan saya percaya itu saudara. Saya tidak mengizinkan pikiran negatif itu menguasai saya. Saya tidak mengizinkan khawatir itu menguasai saya. Saya tidak berusaha untuk mencari-cari tahu, oh ini gini. Saya tidak mau saudara. Saya tidak perlu tahu itu penyakit apa. Yang saya tahu tubuhku milik Kristus, dan kalau ada yang mengganggu di dalam tubuhku, engkau harus lenyap, engkau harus pergi. Karena Yesus Kristus sudah bayar semuanya. Aku sudah dibebaskan dari kutuk sakit penyakit. Kita semua sudah dibebaskan dari kutuk maut. Kita sudah dibebaskan dari segala kutuk. Oleh sebab itu apapun itu harus tunduk di dalam nama Yesus. Singkat cerita, akhir tahun saya ada perjalanan liburan ke Blitar waktu itu. Ya, benjolannya masih terasa saudara, makin membesar, bahkan tangan saya ini sempat tidak bisa diangkat ya. Ada momen-momen tangan saya ini sakit diangkat. Kemudian puncaknya di tanggal 1, waktu saya pulang dari Blitar perjalanan ke Surabaya tanggal 1, itu benar-benar saya rasakan sakit saudara ya. Saya rasakan sakit dan badan saya demam, panas dingin gitu waktu saya perjalanan. Tapi saya tidak mau membesarkan hal itu. Saya terus perkatakan firman Tuhan. Saya ambil tubuh darah, saya menerima perjamuan kudus, saya mengoles minyak. Saya hanya perkatakan bahwa aku pasti sembuh. Sakit penyakitku sudah sembuh. Aku sudah sembuh, aku sudah sehat. Jadi saya hanya terus memperkatakan firman. Dan saya percaya, saya tidak mengizinkan ketakutan atau kegentaran itu. Bahkan saya berusaha untuk mengabaikan, sehingga saya tidak fokus kepada sakit penyakit saya. Saya tetap fokus dengan keluarga saya fokus ngurus anak-anak saya. Jadi saya tidak membesarkan sakit penyakit itu. Singkat cerita saudara, luar biasa, tanggal 4 Januari itu saya dan suami ada pelayanan persekutuan di Surabaya. Dan sebelum berangkat saya lihat, masih ada benjolannya tapi kecil saudara, dan sudah tidak sakit, tangan saya sudah bisa diangkat, sudah tidak sakit dan kecil. Dan saya terima kasih Tuhan. Dan pada saat di persekutuan itu saya bersaksi, saya katakan saya sudah sembuh. Saya ceritakan itu semua dan saya katakan saya sudah sembuh. Kemudian padahal itu belum sembuh saudara, masih ada benjolannya, tapi saya sudah saksikan saya sudah sembuh. Karena saya percaya ya saudara, di dalam kitab Wahyu dikatakan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi saya percaya kesaksian itu membuat satu meterai bahwa kesembuhan ini benar-benar terjadi. Dan benar saudara, kurang lebih kira-kira itu tadi tanggal 4 saya bersaksi. Tanggal 9 saya ada persekutuan Komsel, ada KUL di Surabaya juga. Dan waktu mau berangkat tanggal 9 Januari itu saya pegang, saya rasakan, sudah gak ada saudara. Saya benar-benar sampai saya tekan, udah gak ada, gak sakit, dan benjolannya juga sudah gak ada. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Sudah gak ada, sudah benar-benar gak ada. Dan pada saat di persekutuan itu juga, di Komsel itu juga saya bersaksi lagi. Dan saya benar-benar katakan bahwa saya sudah sembuh. Saya benar-benar sudah sembuh. Saya juga ceritakan bahwa tanggal 4 kemarin saya sudah bersaksi, benjolannya masih ada. Tapi sekarang saya benar-benar katakan bahwa saya sudah sembuh. Dan sampai hari ini sudah tidak pernah ada lagi muncul benjolan, sakit. Sampai hari ini saya benar-benar sudah sembuh. Jadi saya percaya saudara bahwa apapun yang kita alami, sakit penyakit atau apapun masalah hidup kita, semuanya tidak berkuasa karena hidup kita milik Kristus. Kita adalah manusia roh yang sempurna. Ada Yesus Kristus di dalam tubuh kita, maka tidak ada sakit penyakit atau masalah apapun yang dapat menguasai kita. Anak-anak Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan pasti keluar menjadi pemenang karena Yesus sudah menyelesaikan semuanya.
Haleluya. Segala hormat, segala pujian, kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin.